قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Promovendus dipersilakan menuju podium. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami akan memperkenalkan para Dewan Penguji. Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Masnun Thohir MAG dari Universitas Islam Negeri Mataram. Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi MA dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji Utama 1 Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD dari UIN Raden Intan Lampung. Penguji Utama 2 Dr. Haji Rohmat Mulyana MPD dari Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sekaligus dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Penguji Utama 3 Dr. Ridwan Masud MAG
dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penguji utama 4, Dr. Nuruddin MSI dari Universitas Islam Negeri Mataram. Promotor 1, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA dari Universitas Islam Negeri Mataram. Promotor 2, Dr. Khairul Hamim MA dari Universitas Islam Negeri Mataram. Ujian promosi doktor, program studi S3, Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram dimulai dan dipimpin oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahru Rozi MA, penguji utama 1 Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD yang selamat datang sudah bergabung lewat Zoom dari UIN Raden Intan Lampung. Bapak penguji utama 2 Bapak Dr. Haji Rahmat Mulyana MPD, Sekretaris Dirjen. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau bisa hadir ya, mengikuti ujian atau akan memberikan ujian. Bapak Dr. Ridwan Mas'ud, Bapak Dr. Nuruddin MSI, Bapak Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, dan Bapak Dr. Khairul Hamim. Promopendos saya ini sangat kenal ya. Sejak zaman Setain sampai sekarang. Jadi, sudah membebaskan diri, Muharrir ya. Keluarga besar, Bapak Ibu dosen, kemudian baik yang hadir secara langsung maupun lewat Zoom. Sebelum ujian dimulai, untuk kenyamanan dan tertibnya pelaksanaan ujian, saya permaklumkan kepada semua yang ada di ruangan ini, dimohon untuk menonaktifkan HP atau di silent, dan apabila ujian sudah dimulai, mohon untuk tidak keluar masuk ruangan sidang. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, diselenggarakan ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi S3 Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana UIN Mataram, NIM 2007-01014, nama Muharrir, program Doktor S3 Pendidikan Agama Islam, judul disertasi, Resiliensi Pendidikan Islam Salafi Pasca Orde Baru, studi Pondok Pesantren di Lombok. Salah satu sub item tema ITIS ini, ya, Pak Abdul Nasir, ya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor program studi S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Promopendos sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum para penguji memberikan komentar, arahan, dan catatan, kami persilakan kepada saudara untuk menyampaikan secara singkat ringkasan disertasi saudara, maksimal 10 menit dari sekarang. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, yang terpelajar Ketua Sidang Profesor Dr. Haji Masnun MAG, yang sama-sama kita hormati juga Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Fahru Rozi Dahlan MA,
Yang saya hormati juga penguji utama 1, Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah yang sudah bergabung di ruang Zoom. Penguji utama 2 yang saya hormati Dr. Haji Rahmat Mulyana MPD yang sudah bergabung pula di dalam ruang Zoom. Penguji utama 3 yang saya hormati Dr. Ridwan Mas'ud MAG. Penguji utama 4 yang saya hormati pula Dr. Nuruddin MSI. Yang sama-sama kita hormati juga promotor 1 Profesor Dr. Haji Jamaluddin MAG. Yang sama-sama kita hormati promotor 2 Dr. Hairul Hamim MAG. Bapak Ibu dosen STAI dan teman-teman di MANW Darul Kamal yang berkesempatan hadir ataupun yang sedang hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan ujian terbuka atau ujian terakhir dari prosesi untuk mencapai penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program doktoral PAI UIN Mataram dengan judul disertasi Resiliensi Pendidikan Islam Salafi Pasca Orde Baru, studi pada Pondok Pesantren di Lombok. Next. Latar belakang masalah pasca Orde Baru atau Reformasi 98, terbukanya keran-keran demokratisasi di Indonesia memberikan ruang untuk tampil dan berkembangnya beragam ideologi keagamaan di Indonesia, termasuk Salafi, HTI, JI, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin Indonesia. Di samping itu juga kehadiran kelompok-kelompok ini menambah dinamika keberagamaan di Indonesia, namun pada titik tertentu telah melahirkan persoalan-persoalan baru dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok yang mencoba mempertentangkan antara Pancasila dan agama, sehingga muncullah gerakan-gerakan yang mencoba ingin mengganggu kebinekaan yang ada di Indonesia. Pendidikan Islam transnasional semakin berkembang di Lombok, termasuk di Indonesia. Pendidikan Salafi dalam bentuk pondok pesantren Salafi dilanjutkan lagi dengan kelompok-kelompok tarbiyah yang mendirikan pendidikan Islam terpadu. Jadi 98 merupakan puncak dari perkembangan kelompok-kelompok Islam transnasional yang tumbuh kembang di Indonesia. Next. Cek. Next. Eksistensi Salafi di Lombok maka bisa kita lacak dari keberadaannya dimulai dari Pondok Pesantren Jamaluddin di Baginyaka. Perkembangan Salafi yang makin pesat di Pulau Lombok, baik secara institusi pendidikan, lembaga-lembaga dakwah seperti masjid, gerakan dakwah, halakah-halakah, ini cukup berkembang di tanah Lombok. Hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, legitimasi negara. Lewat Undang-Undang 1945 pasal 29, negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Ditambah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada setiap penduduk Indonesia untuk mengekspresikan pendapat di muka umum. Nah, dua undang-undang ini merupakan landasan legal konstitusional bagi kelompok-kelompok transnasional untuk mengembangkan imajinasi keberagamaannya di Indonesia termasuk di Lombok. Yang kedua adalah sikap akomodatif. Sikap akomodatif kelompok-kelompok Salafi dapat dicek keberadaannya dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka mendapatkan izin dari pemerintah. Tentu sikap akomodatif ini bisa kita lihat sebagai upaya untuk memperkuat legitimasi masyarakat dan pemerintah terhadap eksistensi mereka di Lombok. Keberadaan kelompok-kelompok Salafi, Pondok Pesantren Salafi dengan mendirikan
sekolah Islam terpadu sebagai tren di masyarakat Lombok, maka mereka telah menemukan momentum yang tepat sehingga mereka mendapat ruang-ruang ekspresi dan mendapat dukungan yang semakin meluas di tanah Lombok. Yang ketiga adalah arus balik pelajar dari Saudi Arabia. Periode tahun 80-an sampai sekarang, gelombang arus balik pelajar dari Timur Tengah terutama Arab Saudi itu semakin kuat. Hal ini telah memperkuat dan mempererat relasi kerjasama intelektual yang puritanisme antara Indonesia dengan kelompok-kelompok Saudi Arabia. Sehingga perkembangan gerakan dakwah yang disemai lewat masjid, didiseminasi lewat lembaga-lembaga pendidikan, sehingga tumbuh suburlah gerakan-gerakan puritanisme di Lombok, termasuk Salafi Puritan dalam konteks pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang keempat adalah pergulatan Islam tradisional dan modernis. Martin van Brunissen menjelaskan fenomena ini disebut sebagai konsep konservatif tune. Hal ini dilihat sebagai mulai terdegradasinya gagasan-gagasan Islam liberal progres di tengah masyarakat, maka hal ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan meningkatnya kelompok-kelompok Islam tradisionalis, kelompok-kelompok Islam puritan yang anti terhadap lokalitas. Dan ini adalah menjadi fenomena baru dalam konteks keberagamaan kita di Lombok. Yang kelima adalah penetrasi teknologi informasi. Penetrasi informasi media internet telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi lahirnya otoritas-otoritas keagamaan baru, ruang publik muslim, sehingga masyarakat kita menegosiasikan diri untuk mencoba mengambil atau menggali ilmu-ilmu keagamaan di ruang-ruang publik muslim lewat dakwah-dakwah virtual. Dan kondisi ini dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh komunitas Salafi, sehingga mereka cukup berhasil memanfaatkan media massa untuk membangun dan memperkuat basis eksistensi mereka di Lombok. Nah, dari beberapa paparan di atas, maka penelitian ini next menggunakan yang didiseminasi pada masjid dan pendidikan, lalu mendirikan sekolah Islam terpadu di tengah keragaman lembaga pendidikan di Lombok. Lalu mereka berkontestasi dengan pendidikan-pendidikan NU, pendidikan NW, dan pendidikan-pendidikan Islam lainnya. Dan dalam konteks kontestasi, kelompok Salafi dengan NU, NW itu kalau kita pinjam terminologinya winner, mereka berada pada posisi high kontestasi. Karena memang kontestasi yang cukup kuat antara mereka, baik secara tekstual, lembaga pendidikan, ataupun secara di media-media sosial. Next. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk membedah penelitian ini adalah teori resiliensi rapid dan shuttle yang mencoba mengkaji tentang kemampuan resiliensi komunitas Salafi di tengah tekanan dan resistensi dari komunitas-komunitas mainstream, misalnya NW dan NU. Yang kedua, teori modal sosial Bourdieu, bagaimana relasi finansial antara komunitas Salafi dengan Kuwait, Saudi, dengan lembaga-lembaga donor untuk mempertahankan eksistensinya. Di samping itu juga dengan modal kultural, modal sosial, dan modal simbolik yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Salafi dalam rangka menggerakkan dakwah-dakwah di bumi Lombok ini. Next, selanjutnya metodologi penelitian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berposisi di Lombok pada umumnya. Peneliti bertindak sebagai observer dan interpreter sekaligus. Sehingga dalam melakukan analisis data temuan, peneliti melakukan interpretasi sejak pengumpulan data dilakukan. Agak dipercepatkan tinggal. Next. Tinggal 1 menit. Kalau dipercepat, next langsung ke temuan penelitian. Lanjut ke temuan penelitian. Lanjut. Oke. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis Mills dan Haberman yang dimulai dari pengumpulan data, display data, reduksi data, sampai kepada pengambilan kesimpulan. Nah, dari hasil analisis itu maka timbul beberapa hal hasil penelitian, hasil temuan selama penelitian ini yang menjadi penopang utama resiliensi komunitas Salafi, lembaga pendidikan Salafi. Yang pertama, modal finansial. Secara finansial,
komunitas Salafi berkembang pesat karena didukung oleh Kuwait dan Saudi. Namun beberapa tahap terjadi pergeseran politik, maka sumber-sumber finansial lebih banyak dari Kuwait saat ini. Di samping itu juga karena lembaga pendidikan Salafi mendapat izin dari negara, legitimasi dari negara, maka mereka juga mendapat bantuan BOS, bantuan PIP dan lain sebagainya. Di samping itu juga mereka mendapatkan dana dari IANA, SPP dan uang daftar ulang siswa. Yang kedua adalah social bonding. Ikatan-ikatan sosial yang dibangun atas dasar kesamaan ideologi keagamaan ini cukup kuat di antara komunitas Salafi. Yang kedua modal social linking. Social linking ini dapat kita petakan menjadi dua. Relasi dengan pemerintahan Indonesia lewat legitimasi, lewat izin belajar, izin pendirian lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua adalah relasi dengan pemerintahan Arab Saudi. Di beberapa pendidikan mereka diakreditasi oleh Universitas Saudi. Yang ketiga adalah branding kurikulum. Nah, branding kurikulum ini adalah menemukan momentum ketika pengaruh modernisasi begitu kuat terhadap pergaulan anak bunda-budi kita. Kurikulum-kurikulum pondok pesantren dengan tahfizul Quran, bahasa Arab, dan turas. Dan ini menjadi di branding sedemikian rupa lewat media massa dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi daya tarik buat masyarakat kita yang memang menginginkan anaknya sebagai tahfiz dan hafizah. Sehingga branding kurikulum ini cukup menarik dalam menggayat peserta didik dan daya tarik kepada orang tua. Yang selanjutnya modal social bonding school. Boarding school ini ketika siswa-siswi banyak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan bebas, maka sistem boarding school, full day school yang dikembangkan di banyak pondok pesantren termasuk Salafi mendapatkan momentum yang cukup tepat dalam rangka menjaga anak-anak mereka bergaul, sehingga menitipkan anak di sekolah boarding school mereka bisa lebih tenang orang tua walaupun membayar lebih banyak. Yang terakhir digital subculture. Nah, ini pemanfaatan ruang-ruang digital. Kalau dulu kita belajar harus datang ke tuan guru, datang talaki ke pondok pesantren, seiring dengan perkembangan teknologi, maka yang kalau kita meminjam terminologinya Jewish Craftsman disebut dengan displayan effect, di mana proses ini adalah pergeseran penggunaan dari tradisi talaki ke tradisi online, belajar di HP, belajar di media-media, dan inilah yang disebut dengan digital subculture dalam konteks penelitian ini. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu wali taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasinya, luar biasa. Jadi sangat sepintas ini. Saya ada novelty-nya, kebaruannya, ya, kemudian sangat kontekstual, tapi itu tidak bisa saya menilai sendiri. Ada 7 selain saya penguji yang siap menguji saudara Muharrir. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 1, Ibu Profesor Dr. Hajah Siti Fatimah MPD, untuk memberikan komentar, arahan dan saran maksimal 10 menit. Disilahkan kepada yang terhormat Ibu Prof. Siti Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang beserta tim penguji, Kang Rohmat Mulyana. Saya juga alumni dari UIN Bandung, adik kelas Kang Rohmat. Alhamdulillah bertemu dengan Kang Rohmat Mulyana di sini. Ada salam dari Prof. Agus Fahrudin, Kang Rohmat, Kaprodi S3 MPI. Menarik memang ketika kita bicara tentang Salafi, dan kita sudah berdebat di ujian tertutup juga dengan para tim penguji dan Pak Muharrir ya. Saya mengucapkan selamat pada Promopendus, karena Promopendus bisa menyelesaikan disertasinya hanya dengan waktu kurang lebih 2,5 tahun. Terima kasih Bu Prof. 2,5 tahun, dan ini adalah mahasiswa tercepat dari S3 PAI UIN Mataram. Selamat untuk Promopendus dan para promotornya yang sudah memberikan dukungan tentu yang luar biasa, juga pada Pak Direktur, Pak Wadir, dan para Sivitas Akademika dari Pasca Sarjana UIN Mataram.
Promopendus, menarik ketika kita bicara tentang Salafi karena satu sisi aliran ini berkembang pesat di Lombok seperti yang disampaikan oleh Promopendus, tapi di sisi lain juga berpotensi meningkatkan ketegangan dan konflik di daerah lain seperti di Lampung, tidak berkembang pesat seperti yang terjadi di Lombok karena banyak masyarakat yang tidak bisa menerima gerakan ini. Jadi sekolah-sekolahnya sepi, pondok-pondok pesantrennya juga sepi. Tentunya ada kontribusi dari kondisi psikologis masyarakat Lombok atau juga kondisi geografis yang ada di Lombok. Pertanyaan pertama barangkali, apa sih sebenarnya kebaruan yang Anda dapatkan dari penelitian ini sehingga Anda bisa mengatakan dan menyampaikan pada kami semua bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang signifikan bagi keilmuan maupun bagi kehidupan ke depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Promopendus ini adalah dilakukan pada lembaga pendidikan yang ada di Lombok yang dimiliki oleh aliran Salafi. Pertanyaan yang menarik adalah, ini kan masyarakat luar biasa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah Salafi ini. Apakah memang masyarakat itu tahu bahwa ini adalah sekolah milik Salafi, atau masyarakat itu memasukkan anaknya karena salah satunya adalah branding kurikulum yang ditawarkan, seperti hasil penelitian Promopendus. Kemudian apakah lembaga pendidikan ini memang murni dibangun oleh gerakan Salafi ini sebagai bagian dari cara untuk mencerdaskan anak bangsa dengan tetap menggunakan standar nasional pendidikan yang berlaku, tetapi juga memberikan ruang bagi muatan lokal, atau lembaga pendidikan ini memang dibangun oleh gerakan Salafi ini untuk sebagai media atau strategi untuk menyebarkan dakwah atau paham Salafi itu sendiri. Dari hasil penelitian yang sudah Promopendus lakukan, apakah memang murni lembaga pendidikan ini dibangun dengan branding kurikulum yang ditawarkan dan sebagainya, atau mungkin ini dijadikan sebuah media untuk dakwah bagi mereka? Tidak terlepas pasti dari sana, tapi unsur utamanya sebenarnya apa kira-kira dari lembaga pendidikan? Kemudian yang ketiga, saya ketika mereka mengembangkan lembaga pendidikan di Lombok atau di Mataram, tidak terlepas pasti di awal dulu ada konflik-konflik tentunya di masyarakat. Tidak semua berjalan mulus ya. Nah, kalau kita melihat dari model manajemen konflik, itu ada beberapa model yang biasanya ditawarkan. Ada model memaksa, ada win-win solution dan sebagainya. Menurut Promopendus, sehingga ini bisa berkembang sangat masif dan luar biasa di Lombok, model manajemen konflik apa sih sebenarnya yang digunakan oleh gerakan Salafi yang ada di Lombok ini? Tentu mungkin model ini akan menjadi salah satu contoh mungkin ya bagi gerakan-gerakan yang lain. Kalau memang model ini sukses gitu, berhasil bisa meredam konflik dan sebagainya sehingga juga bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Saya kira itu. Terima kasih. Silahkan Promopendus. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Profesor Dr. Masnun Tahir MAG. Beberapa pertanyaan dari Ibu Prof. Fatimah. Apakah Salafi, yang pertama, Salafi ini secara tauhid itu sangat baik, tapi persoalan untuk keragaman dan kebinekaan dengan semangat puritanismenya. Pertanyaan pertama, apakah sebenarnya novelty? Di bagian akhir PPT sebenarnya saya karena waktu yang terbatas, paling tidak ada 3 novelty yang bisa kita berikan. Yang pertama bahwa resiliensi pendidikan Salafi sebagai wadah semian ideologi Salafi di Lombok. Yang kedua, resiliensi pendidikan Salafi ditopang oleh kondisi finansial yang dimiliki. Yang ketiga adalah resiliensi pendidikan Salafi adalah sebagai perluasan medan dakwah pendidikan Salafi dalam rangka menopang eksistensi mereka di Lombok. Itu paling tidak 3 novelty atau kebaruan yang dapat menjadi sumbangsi dari penelitian ini. Yang kedua adalah apakah sekolah Salafi dibangun
oleh komunitas Salafi, iya. Di Lombok, dalam konteks Lombok, pendidikan itu sudah terfragmentasi menjadi dua ya dalam konteks pemilihan-pilihan pendidikan secara keberagamaan. Ada pendidikan Salafi dan ada pendidikan non-Salafi. Nah, pendidikan Salafi tentu di beberapa tempat di Lombok Timur, mayoritas siswa-siswi atau santri-santri mereka berasal dari kelompok-kelompok Salafi walinya. Ada juga yang non-Salafi. Nah, dengan branding kurikulum dan tahfizul Quran, turas dan kesalahan-kesalahan personality yang dibangun oleh santri-santriwati kelompok Salafi ini menjadi daya tarik buat masyarakat. Sehingga beberapa hasil wawancara bahwa banyak kita temukan wali-wali santri yang non-Salafi yang memasukkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan Salafi. Basis argumentasi mereka adalah mereka memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan Salafi lebih kepada bagaimana anaknya hafal Al-Quran, bagaimana anaknya bisa berbahasa Arab, dan itu menjadi nilai plus buat orang tua dan masyarakat. Sehingga itu menjadi pilihan buat mereka. Mereka paham ini pendidikan Salafi dan non-Salafi, Bu Prof. Sehingga saya melihat di beberapa tempat, karena mungkin kelompok-kelompok menengah Muslim butuh identitas keberagamaan, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan. Saya melihat bahwa sentimen ideologi keagamaan tidak berbanding lurus dengan pilihan-pilihan beberapa masyarakat terhadap lembaga pendidikan Salafi, Bu. Sehingga saya temukan beberapa non-Salafi juga menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan Salafi. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan Salafi di samping sebagai tempat penguatan SDM, sumber daya manusia, juga dia adalah sebagai rambahan semian ideologi Salafi untuk membentuk aparatus dakwah Salafi ke depan. Karena memang lembaga pendidikan adalah memiliki kontribusi yang besar dalam rangka pembentukan dan penanaman ideologi keagamaan pada peserta didik. Sehingga aturan-aturan main, tata tertib yang dikembangkan, yang diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan Salafi yang saya temukan itu sangat condong pada penguatan ideologi Salafi. Misalnya anak-anak nggak boleh bawa flash disk, anak-anak nggak boleh main HP, nggak boleh nyanyi dan lain sebagainya. Celana harus cingkrang dan lain sebagainya. Ini tata tertib yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi di lembaga-lembaga pendidikan ini. Bu Prof. Yang terakhir adalah konflik manajemen. Saya kalau meminjam terminologinya Pak Saparudin, Salafi ini adalah berkembang di tengah resistensi. Walaupun dia mendapat resistensi, penolakan dari masyarakat, tapi mereka fokus dan konsisten terhadap pengembangan lembaga pendidikan. Apapun peristiwa yang terjadi, mereka tetap belajar, tetap fokus pada pengembangan pendidikan, sehingga tidak terpengaruh oleh hal-hal luar. Sehingga lembaga pendidikan tetap berjalan dengan baik, guru-guru tetap mengajar dengan baik, sehingga konflik-konflik di luar silahkan konflik berjalan, tapi proses pendidikan harus tetap berlangsung untuk pemberdayaan anak-anaknya, siswa-siswinya. Bahkan mereka diberi pemahaman dan lain sebagainya, ada istilah trauma healing ketika ada konflik untuk meresiliensi psikologis mereka, sehingga bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Sehingga manajemen konflik yang mereka terapkan adalah bagaimana mereka mampu bertahan, meresiliensi diri di tengah konflik yang tengah berkembang gitu. Sehingga konflik-konflik fisik itu tidak pernah terjadi, cuma konflik-konflik verbal, psikologis, karena memang dakwah-dakwah mereka yang cukup puritan dengan klaim-klaim kebenaran sepihak inilah yang seringkali menimbulkan persoalan-persoalan di tengah keragaman masyarakat Sasak, Bu Prof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Promopendus. Terima kasih Ketua Sidang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang luar biasa. Kata kunci hari ini saya berkembang di tengah resistensi. Tapi nanti dipertajam lagi, butuh strategi kebudayaan yang brilian sehingga tidak terus menjadi resistensi. Nah, nanti akan didalami oleh para sosiolog di selanjutnya. Saya tidak punya otoritas untuk bicara itu. Mantap. Selanjutnya kita persilahkan. Ini langsung dari Jakarta.
Pokoknya Pak Muharir ini harus mempertanggungjawabkan di depan para penguji. Insya Allah, Prof. Jadi penguji utama 2 yang terhormat dan sama-sama kita hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Rohmat Mulyana MPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ketua Sidang, Prof. Masnun selaku rektor sekaligus selaku rektor, dan Pak Sekretaris Sidang, juga para penguji yang ada di ruangan, dan juga Bu Prof. Hajah Siti Fatimah ya dari Lampung, juga yang lainnya, penguji yang lain. Tentu pertama mengucapkan selamat ya Pak Muharir. Terima kasih, Saya Bapak. kira ini karya Anda luar biasa. Saya alhamdulillah membaca hatam lah itu disertasi sampean itu. Saya baca malam dan banyak hal memang saya peroleh. Walaupun ada beberapa hal yang ingin saya dapat penjelasan sebenarnya. Itu yang pertama, seberapa besar signifikansi Anda menaruh frase Orde Baru, pasca Orde Baru dalam judul. Karena bagi saya itu hanya pembeda perlakuan politik saja sebenarnya. Dalam pembahasan itu kan nggak hanya dibahas, hanya satu bagian yang membedakan antar Orde Baru dengan pasca Orde Baru. Jadi Anda tolong jelaskan. Bagi saya mungkin lebih penting lebih pada lokus dan menjelaskan esensi persoalannya, bukan batasan bagaimana pemerintah memperlakukan aliran-aliran keagamaan termasuk yang dalam tanda kutip radikal ya untuk bisa berkembang di Indonesia. Jadi tolong berikan penjelasan itu frase pasca Orde Baru itu. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa ini penelitian deskriptif analitik. Karena saya dalam beberapa bagian di disertasi Anda lebih banyak mengurai norma-norma sebenarnya. Jadi norma-norma lebih pada mungkin deskriptif interpretatif atau malah analisis interpretatif pada uraian Anda. Bagus, bahasa Anda itu luar biasa. Bagi saya penggunaan diksinya juga sangat bagus. Cuman terkesan kering data. Jadi data deskriptifnya itu, hasil wawancara itu hanya beberapa saja gitu. Jadi kalau saya lebih banyak Anda memunculkan kecerdasan-kecerdasan untuk mengurai bahwa fenomena itu dalam perspektif pendapat, teori, dan lain sebagainya. Jadi disertasi ini memang sangat bagus untuk buku. Tapi untuk sebuah penelitian bagi saya itu masih kelihatan tidak sufisien rasionalis dari sisi data gitu. Jadi ini bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa ini deskriptif gitu. Deskriptif itu kan menjelaskan apa adanya. Iya. Baik Anda mengungkap hasil observasi, baik Anda mengungkap hasil dokumentasi maupun wawancara. Nah, wawancara dari data emik perspektif subjek yang Anda wawancara bukan sebagai data etik yang banyaknya etik Anda itu mengungkapkan dalam disertasi ini. Ya, asik dibaca tapi etik. Jadi sesuatu yang menurut Anda sendiri kan Anda mengkritisi preliminary study itu studi-studi sebelumnya itu, previous studinya itu diantaranya Anda kritik bahwa itu sesuatu yang normatif dan utopis. Tapi Anda sendiri agak terjebak ini dengan keadaan itu gitu. Lebih banyak menginterpretasi. Padahal datanya itu nggak terlalu terungkap. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa beda social linking sebagai modal sosial dasar dengan social linking sebagai strategi pendekatan? Karena nomor satu ditemukan dalam kesimpulan itu social linking itu salah satu sebagai modal sosial dasar. Tapi dalam nomor 2 disebut juga itu social linking sebagai cara atau pendekatan yang digunakan oleh pesantren-pesantren salafi itu. Ini agak vague bagi saya itu. Jadi soal social linking itu gimana sebagai
Bagaimana? Yang terakhir, apakah Anda yakin kalau konsep MB dengan muatan wasatiyah, tawazun, tawasud ya, dan tasamu dan itidal bisa mempan terhadap mereka? Dari saya 4 hal itu. Mohon, silakan. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak Dokter. Baik, beberapa pertanyaan di halaman 88 sampai berapa ini? Saya mencoba mengelaborasi tentang Salafi pra Orde Baru dan pasca Orde Baru, karena penelitian ini adalah difokuskan pada pasca Orde Baru. Karena dalam konteks di Lombok, hampir semua lembaga-lembaga pendidikan Salafi yang dalam bentuk sekolah Islam terpadu ya, itu dibangun pasca Orde Baru tahun 2003 awalnya. Nah, sebelum tahun 2003 itu ada pondok pesantren yang menjadi basis awal pergerakan ideologi Salafi, yaitu di Baginyaka Pondok Pesantren Jamaluddin. Itu didirikan tahun 1989 oleh Tuan Guru Haji Manan. Tuan Guru Haji Manan ini adalah afiliasi ideologinya ke NU pada awalnya. Namun anak-anaknya banyak yang mengenyam pendidikan di Saudi. Tuan Guru Haji Husni sebagai playmaker gerakan Salafi di Lombok. Terus Tuan Guru Haji Abdul Manar yang sampai sekarang masih hidup. Lalu setelah itu mereka mendirikan Pondok Pesantren Ibnu Muslim, sekarang berubah menjadi Pondok Pesantren As-Sunnah di Baginyaka yang menjadi pusat kajian dan sentrum persebaran Salafi di Lombok sampai sekarang. Jadi pasca Orde Baru itu saya melihat karena memang lembaga pendidikan Salafi dan komunitas-komunitas Salafi itu berkembang pada masa pasca Orde Baru. Sebelum itu progres perkembangan mereka itu sangat lamban, sehingga penelitian ini mengambil lokus yaitu pasca Orde Baru. Di samping karena lembaga pendidikannya berkembang pasca Orde Baru, pendidikan formalnya dan lembaga-lembaga pendidikan itu tumbuh subur pasca Orde Baru, Pak Prof. Sehingga saya mengambil pasca Orde Baru gitu. Itu aja yang menjadi distingsi antara pra Orde Baru dan pasca Orde Baru dalam konteks penelitian ini di Lombok, Prof. Yang kedua adalah analisis interpretatif. Mungkin ini saya anggap sebagai saran dan masukan buat saya sebagai peneliti pemula untuk mengembangkan tradisi-tradisi riset ke depan. Tapi memang ya analisis-analisisnya, data-data yang disajikan analisisnya tidak begitu komprehensif, sehingga seperti yang disebut oleh Pak Prof tadi datanya agak kering ya. Tapi paling tidak bahwa disertasi ini adalah menggunakan analisis interpretatif ya, deskriptif, karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yang ketiga, penelitian ini paling tidak mendukung teori yang dibangun oleh Nur Haidi Hasan. Sekaligus temuan-temuan ini mengkritik temuan yang pernah dilakukan oleh Dr. Hasbiallah yang melakukan riset di Lombok, bahwa perkembangan ideologi Salafi di Lombok itu ditopang oleh manhaj Salafi. Tapi sebenarnya tidak, karena kalau dalam konteks di perkotaan di Mataram, lembaga-lembaga pendidikan Salafi itu didominasi oleh kelas-kelas menengah Muslim. Mungkin karena kelas menengah Muslim membutuhkan identitas keberagamaan sehingga mereka mengambil itu. Nah, sehingga kalau di konteks desaan itu 70% sampai 80% memang lembaga pendidikan Salafi didominasi oleh wali-wali atau anak-anak yang berideologi Salafi. Sekitar 30 sampai 20% yang non Salafi itu, Pak Prof. Yang ketiga, social linking, apa sebagai sosial data dasar atau sebagai pendekatan membangun relasi. Di samping sebagai modal sosial dasar, karena ini melekat pada komunitas-komunitas Salafi, relasi-relasi ini tidak bisa ditinggalkan. Sehingga katanya Prof Jajang kemarin, bagaimana kita berbicara Salafi pasca Kuwait dan Saudi, karena pergeseran politik Saudi. Akan tetapi bahwa relasi sosial link antara Lombok dengan Kuwait itu semakin kuat. Hal ini terbukti bahwa di setiap pembangunan-pembangunan kita akan menemukan pelang-pelang berbahasa bendera Indonesia dan berbendera Kuwait dengan tulisan Al-Kuwaitu bijani bihim.
Di mana pembangunan-pembangunan itu? Selalu. Kemarin pun datang misalnya tokoh-tokoh Salafi yang dari Kuwait itu beberapa hari pengajian di Sembalun, pengajian di LKSA, pengajian di Baginyaka. Ini adalah bentuk link, sosial link yang dibangun oleh komunitas-komunitas Salafi terhadap di negara-negara luar, terutama Kuwait. Sedangkan sebagai relasi dengan pemerintah sekaligus. Jadi saya melihat bahwa relasi yang dibangun ini karena pada sebelum tahun 98 itu kelompok-kelompok Salafi jarang sekali, tidak ada yang mendirikan lembaga pendidikan formal. Mereka hanya pengajian secara non formal. Dan itu saya melihat progres perkembangan ideologi Salafi cukup lamban. Sehingga ketika pasca 98 mereka mendirikan lembaga pendidikan dan itu cukup masif perkembangannya. Dan pembentukan kader-kader aparatus Salafi cukup masif sebagai proponen dakwah di masyarakat. Karena pendidikan mereka didesain sebagaimana santri-santriwatinya mampu menjadi khotib, mampu berdakwah, mampu membumikan ideologi Salafi di bumi Lombok. Itulah yang didesain mereka. Yang terakhir adalah tawazun, moderat dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok Salafi, karena dalam konteks Lombok saya menemukan ada dua model varian. Ada Salafi moderat dan ada Salafi puritan. Kalau Salafi moderat masih mau saling mengakui bahwa perbedaan pendapat dan paham itu lumrah terjadi. Mereka punya basis argumentasi, kita punya basis argumentasi. Tapi pada tataran tertentu, kelompok-kelompok Salafi puritan, mereka bicara hitam putih. Jadi toleransi menurut mereka adalah yang menoleransi perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pemahaman-pemahaman salafus saleh. Di luar itu yang tidak ada basis material landasannya di Al-Quran dan Sunnah itu ditolak. Ini yang seringkali menjadi persoalan. Oleh karena itu konsep moderat, konsep tasamu tawazun buat mereka itu masih menjadi perdebatan dan sangat subjektif sifatnya. Sehingga konsep moderat menurut kita berbeda, menurut mereka juga beda. Dalam memahami al-bala wal-bara juga berbeda antara kita dengan mereka. Itu masih persepsi, debatable dan subjektif. Mungkin cuma itu dari saya Pak Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mufendus. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih Pak Dr. Kiai Associate Profesor Dr. Kiai Haji Rahmat Mulyana atas catatan, saran dan komentar. Semoga sukses selalu, ya, sehat walafiat dan bisa menguji pada waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 3, Bapak Associate Profesor Dr. Haji Ridwan Mas'ud untuk memberikan arahan, komentar dan saran maksimal 10 menit. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan Ketua Sidang sekaligus Rektor UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnud MAG, dan tentunya yang kita hormati Sekretaris Sidang dan penguji utama 1, 2, dan 4, dan juga yang kita sama-sama hormati promotor 1 dan 2. Dan yang berbahagia Saudara Propendus, Saudara Muharir, ya, yang sebelumnya kita sudah di ujian tertutup ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan dan dengan cerdas dan tegas menyampaikan apa hasil risetnya. Dalam hal ini saya akan memberikan 2 atau 3 pertanyaan atau tanggapan. Pertama, kalau seingat saya dulu di Jogja itu ada De Brito, sekolah yang sangat bagus, punya Nasrani punya, bisa disaingi oleh Muhammadiyah 1, 2, dan 3. Ya. Kalau di Lombok ini ada Aletea, ya, dan itu banyak mendapat piagam-piagam Olimpiade, sains khususnya. Alhamdulillah, setelah adanya pendidikan Salafi, kita bisa lihat Abu Hurairah misalkan, itu identik dengan Salafi,
dengan berbagai prestasi-prestasi yang luar biasa sehingga peminatnya melebihi sekolah-sekolah lain. Tentu ini menjadi catatan penting terkait tentang kualitas pembelajaran, bukan saja dari sisi kurikulum, tapi ada hal-hal lain yang membuat Abu Hurairah atau grup Salafi ini terbaik dan terdepan. Nah, ini mohon dijelaskan terkait tentang hal itu, dan juga perlu ada urean-urean dari sisi kualitas sehingga banyak peminat. Yang kedua, kita mengenal Salafi itu sangat manut dan taat sama pemerintah. Tidak ada dalam kamus Salafi itu melakukan pembangkangan, apalagi demo terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan sebuah strategis politik dari Salafi. Kemungkinan ini strategis politik untuk supaya ketahanannya semakin kuat. Kalau hal ini dikaitkan dengan teori John Esposito, sinergisitas antara sosial, agama, dan politik, ini harusnya dikedepankan di pembahasan atau di kajian ini ketika dikaitkan dengan social linking dan berbagai teori-teori yang tadi telah dipaparkan oleh saudara Muharrir. Ya. Yang ketiga, perlu kami mendapat penjelasan terkait nasabiyah dari Salafi ini dari perspektif politiknya, dari perspektif fikihnya, dari perspektif malnya, ya kan? Karena ada beberapa di disertasi Anda mengangkat tentang aliran dana, ya, supaya itu akan terjawab, ya, dari beberapa pertanyaan tadi, sehingga benar-benar ini yang mendukung ketahanan dari sistem pendidikan Salafi. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Oke, baik. Terima kasih Bapak penguji utama 3. Beberapa hal yang dapat saya tangkap mengenai kualitas pembelajaran. Kenapa Salafi menjadi magnet baru di tengah keragaman lembaga pendidikan yang beragam. Yang pertama, secara kualitas, ya, mereka cukup berkualitas karena memang orientasinya adalah di tengah keragaman. Karena mereka kan berbeda dengan pondok-pondok pesantren lain. Mereka tidak memiliki tokoh sentral. Mereka cukup egaliter dalam hal ini. Sehingga perbaikan kualitas pembelajaran dan output pendidikan itu menjadi sebuah keharusan buat mereka. Sehingga hasil-hasil yang dikeluarkan itu cukup memberikan perhatian bagi masyarakat. Misalnya tahfizul Quran, orang azan di masjid, anak-anak sudah berangkat ke masjid. Itu yang menjadi daya tarik. Yang kedua, mereka mampu ditampilkan menjadi khatib, juru dakwah alumni-alumni mereka. Dan ini menjadi daya tarik gitu di masyarakat kita. Nah, secara institusi lembaga pendidikan, mereka secara manajemen pengelolaannya cukup bagus, cukup profesional, sehingga output-output yang dihasilkan dengan tata tertib, penerapan tata tertib yang begitu ketat, itu outputnya memang cukup kompetitif jika dibandingkan dengan yang lain. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan Salafi di samping karena kualitasnya tentu prosesnya juga baik. Tidak mungkin output kita bagus tapi prosesnya tidak bagus. Biasanya kan kualitas itu ditopang oleh proses yang baik gitu. Ini untuk konteks pendidikan Salafi. Nah, di Lombok Timur juga kasusnya seperti itu. Dalam kontestasi, lomba-lomba pendidikan Salafi selalu tampil. Dan inilah salah satu ruang
diseminasi buat mereka untuk memperkenalkan inilah kami, SOMI. Sehingga mereka diterima karena prestasinya di samping karena hal-hal lainnya yang tadi. Tentu banyak sekolah-sekolah di luar itu mainstream juga berprestasi ya, tanpa menegasikan misalnya NU Muhammadiyah sebagai mayoritas di Lombok. Tentu mereka berprestasi juga. Akan tetapi sebagai pendatang baru, Salafi lumayan progresnya. Karena mereka adalah pendatang baru jika dibandingkan dengan organisasi-organisasi yang lebih dulu eksis di Lombok ini. Yang kedua, ketaatan pada pemerintah. Hampir semua juru dakwah atau dai-dai atau ustaz-ustaz, karena mereka tidak familiar disebut tuan guru kelompok-kelompok Salafi ini. Mereka maunya ustaz gitu, enggak, tuan guru enggak, karena itu dianggap sebagai konteks lokal. Karena mereka kan harus kiblatnya ke Arab Saudi, sehingga ustaz gitu. Dalam konteks ketaatan kepada negara, kalau kita membaca pendapatnya Omid Safi dalam The Politics of Knowledge itu, memang strategi itu dimanfaatkan dalam rangka mencari dukungan terhadap pemerintah. Sehingga mereka tidak mengkritik. Tapi di sisi lain, dengan ketaatan sami'na wa ata'na kepada pemerintah, tidak melakukan demonstrasi, penolakan terhadap kebijakan, apalagi kenaikan BBM, walaupun rakyat miskin, mereka tetap aja sami'na wa ata'na. Tapi di sisi lain, mereka cukup paradok. Beberapa misalnya, hari-hari libur, hari besar misalnya, hari Natal tidak libur. Walaupun pemerintah mengatakan itu kalender merah. Natal misalnya, rapat wafat Isa Al-Masih, pokoknya hari besar. Yang di luar Muslim, itu mereka tidak libur, membuat acara-acara kegiatan lain untuk mengisi hari itu. Sehingga dalam konteks politik mereka taat sami'na wa ata'na dalam konteks regulasi dan kebijakan pemerintah. Tapi pada tataran-tataran tertentu, apel bendera, hormat bendera itu masih dipertanyakan gitu, tentang kemurnian akidahnya nanti kalau hormat bendera dan lain sebagainya itu. Ini dalam konteks ketaatan ya terhadap pemerintah. Jadi saya melihat bahwa ketaatan yang dibangun oleh kelompok Salafi terhadap pemerintah, kalau kita melihat dalam perkembangan Salafi dari 1407 sampai 1925 berdiri resminya negara Salafi Wahabi, itu mereka berkembang ditopang oleh negara. Sampai ke Indonesia pun ditopang oleh negara lewat lembaga rabitahnya, lalu ke Libya dan lain sebagainya, menyebarlah ke Indonesia. Lalu sekarang bergeser ke perorangan misalnya secara pendanaan gitu. Yang terakhir misal nasabiahnya, secara genealogis, secara politik seperti yang tadi, bahwa memang Salafi ini taat pada pemerintah, tempat mereka berdomisili. Akan tetapi perkembangan mereka, karena ini termasuk gerakan transnasional, Major menyebutkan sebagai gerakan transnasional, begitu pula Imdadur Rahmat menempatkan mereka sebagai gerakan transnasional, memiliki relasi dengan pemerintah Saudi Arabia gitu. Membangun kerjasama dalam rangka mempercepat proses pengembangan intelektual, sehingga akreditasi Saudi terhadap beberapa lembaga pendidikan di Lombok itu dilakukan. Ini untuk menjaga bahwa kesamaan bahan ajar untuk memperkuat ideologi-ideologi yang akan dikembangkan. Sehingga itu secara politik, karena susah untuk dipisahkan secara politik Salafi ini. Walaupun pada faktanya, pada tataran empirik, politik pragmatis, mereka tidak terlibat secara institusi. Tapi secara pribadi mereka memiliki pilihan dan memiliki afiliasi politik masing-masing. Yang kedua, fikih mereka lebih kepada ya Imam Ahmad bin Hambal mereka ini. Jadi konteks-konteks fikih, fatwa-fatwa fikih, ijtihad fikih lokal itu jarang kali terpakai karena memang mereka mengambil fatwa langsung ke Albani, Utsaimin, terus ke imam-imam yang lain gitu. Sehingga fatwa mereka, fatwa-fatwa tuan guru lokal itu seringkali tidak menjadi wilayah-wilayah mereka gitu. Yang terakhir malnya ya tentu secara finansial mereka sekarang ini masih membangun relasi dengan Kuwait yang makin intensif ini karena Saudi terjadi pergeseran politik pasca MBS menjadi putra mahkota, sehingga secara pendanaan agak tersendat-sendat. Mereka membangun relasi yang lebih kuat dengan Saudi Kuwait sekarang ini. Ya mungkin itu yang dapat
Saya konfirmasi dulu. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ujian terbuka itu memang lebih kepada ujian akademik performance. Ya, penampilan akademik sebagai calon doktor. Kadang kalau keluar dari disertasi itu untuk menguji apa promopendus ini suka baca di luar disertasi atau textbook. Nah, gitu. Nah, itulah ahli, makanya didatangkan 8 penguji ini itu dengan dari berbagai ahli, ya. Tapi saya sampai ketiga ini masih sehat, saya lihat ini. Oke. Mudah-mudahan tetap sehat, Prof. Masih resiliensi gitu kan. Masih bertahan. Selanjutnya kita persilahkan kepada penguji utama 4, Bapak Associate Profesor Dr. Nuruddin MSI, berikan arahan, komentar dan saran maksimal 10 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Masnun Thohir MAG, sekaligus Rektor kita, ya, Rektor UIN Mataram. Kemudian Sekretaris Sidang Bapak Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi MA, sekaligus Direktur Pasca Sarjana. Kemudian yang terhormat dan sama-sama kita hormati penguji utama 1, penguji utama 2, penguji utama 3, kemudian promotor 1 dan promotor 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Pertama mengucapkan selamat ya kepada Promopendus atas perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya sampai pada tahap ujian terbuka. Untuk itu lagi selamat kepada Promopendus dan keluarga. Ya, berbicara tentang salafi ini memang sangat menarik ya. Karena memang di samping tidak hanya sebatas pengetahuan, kadang juga kita memang berbenturan juga ya, atau mengalami juga dengan apa yang disampaikan oleh Promopendus tadi. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang mungkin nanti perlu disampaikan ke kami. Yang pertama, jadi Salafi Wahabi ini ya sebagai pendatang baru dengan semangat puritanisme. Jadi dakwah Salafi ini selalu melahirkan konflik ya di mana-mana, sebagaimana yang disebutkan juga oleh penguji sebelumnya. Nah, yang saya tanyakan yang pertama, apakah ada faktor kesengajaan konflik ini diciptakan sehingga nama Salafi Wahabi itu bisa dikenal publik? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konflik itu kan memang tidak bisa dihindari. Apakah dengan munculnya konflik itu juga dijadikan sebagai kesempatan untuk memperoleh finansial? Kemudian yang ketiga, apakah dengan konflik yang dimunculkan itu tadi itu juga mereka jadikan sebagai cara jadi untuk mengukur kekuatan antar mereka? Kemudian berikutnya terkait dengan pola interaksi, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, adakah pola interaksi yang dikembangkan di kalangan Salafi Wahabi itu ya, sehingga dengan pola interaksi yang dikembangkan itu ya sebagaimana yang disampaikan tadi, solidaritas antar mereka itu menjadi kuat. Dan kalau misalkan itu ada, nanti kan mungkin bisa dicontoh gitu lah ya, atau justru sebaliknya. Kemudian yang ketiga, melihat tren dakwah Salafi Wahabi di bawah tahun 2016
itu dilakukan secara masif ya lewat media massa online. Tetapi di atas tahun 2016 itu sudah mulai cooling down ya, menurun. Nah, kemudian tren yang kedua itu adalah tren dakwahnya secara offline. Tentu ketika melaksanakan dakwah secara offline ini, maka masyarakat yang dihadapi itu adalah ada masyarakat yang bersifat homogen ataukah juga memang yang bersifat heterogen. Lalu menurut Anda ya, jadi menurut saudara mana yang lebih menantang? Apakah masyarakat yang dihadapi itu adalah masyarakat yang homogen yang notabene-nya itu adalah masyarakat desa, ataukah justru masyarakat yang heterogen yang notabene-nya adalah masyarakat perkotaan? Ya, jadi seperti itu. Kemudian tren yang menurun tadi mungkin bisa dijelaskan gitu loh ya. Kalau dulu itu luar biasa, betul-betul menguasai ya. Tapi itu di atas tahun di bawah tahun 2016. Kemudian di bawah tahun 2016 itu sudah mulai cooling down ya. Kemudian yang keempat, banyak kali ya. Apakah ada pembeda ya antara dakwah salafi yang di Lombok dengan dakwah salafi yang dilakukan di daerah lain, di tempat lain? Ini mungkin bisa dijelaskan nanti ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya, apakah ada pencirian yang dimiliki oleh kelompok salafi wahabi ini sehingga dengan pencirian itu publik bisa mengetahui atau mengenali? Nah, jadi seperti itu. Dan itu yang bisa saya sampaikan dan saya kembalikan kepada ketua sidang. Terima kasih. Terima kasih. Semakin siang itu semakin dahsyatun. Iya. Waman tabun. Tapi rileks bahwa saya paham. Jangankan promopen saja kalau diuji itu belum tentu bisa jawab. Jadi tapi itu sebagai pengayaan. Silakan 5 pertanyaan tadi. Kalau nggak di stop itu bisa 15. Saya lihat sudah diketik 50 pertanyaan. Disilakan Pak Mas Muharrir. Ya. Oke. Terima kasih Pak Profesor Dr. Masnun MAG dan penguji keempat Dr. Nuruddin MSI. Berbicara tentang konflik ini lebih banyak pada persoalan konflik ya. Konflik ini tidak bisa dihilangkan, cuma bisa diminimalisir konflik ini. Apakah sengaja konflik ini diciptakan? Jadi di tengah keragaman masyarakat Lombok, keragaman secara organisasi, keragaman secara agama, keragaman secara identitas keagamaan, kedatangan komunitas-komunitas salafi dengan model dakwah yang purifikatif ini seringkali menimbulkan persoalan di tengah keragaman. Konflik-konflik itu muncul sebenarnya lebih kepada karena perbedaan cara memahami teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, perbedaan-perbedaan ini karena dalam konteks Indonesia, konflik yang paling cepat membesar itu adalah konflik agama. Konflik agama. Kalau agamanya apalagi orang Sasak, mun agama jada hina aja darah. Sehingga itu seringkali menimbulkan persoalan gitu. Kalau menurut saya konflik ini tidak sengaja diciptakan, tapi bagaimana memblow up, menampilkan Islam dengan semangat puritanismenya kepada masyarakat. Karena semangat puritanisme ingin melakukan pembaharuan terhadap model-model pemahaman masyarakat yang tradisional, yang lokalitas, akomodatif, maka menimbulkan ketersinggungan dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal konflik. Dan sekaligus saya melihat bahwa untuk memetakan sebagai sejauh mana resistensi masyarakat lokal terhadap dakwah salaf. Jadi ketika ada sebuah wacana dilontar ke permukaan, ke publik, di ruang-ruang publik, maka akan timbullah bagaimana resistensi, bagaimana respon masyarakatnya. Sehingga salafi memanfaatkan model-model dakwah yang hibrid.
Kalau dulu pada awal-awal membangun masjid dari satu tempat ke tempat lain di Lombok Timur, itu masjid di setiap kampung 2 di Lombok Timur sebagai wadah penguatan identitas salafinya. Dakwah-dakwah salafi dibangun dari sana. Dan ini bersentuhan langsung dengan tetangga masyarakat dan ini rawan dengan konflik. Nah, untuk meminimalisir itu maka wadah alternatif adalah media sosial, Facebook, TV, radio. Itu adalah media-media semian mereka. Sehingga sejak 2016, 2017 itu di Lombok Timur sudah ada Radio 1 namanya yang dikelola oleh Salafi. Itu. Jadi itu sebagai wadahnya mereka untuk berdakwah dan lain sebagainya. Lalu setelah masifnya penetrasi media sosial, Facebook dan lain sebagainya, mereka makin gencar memanfaatkan itu. Karena dakwah dengan menggunakan media-media sosial di samping menembus batas juga melampaui semua segmen pasarnya, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh umur. Sehingga inilah yang membuat Salafi semakin populer di tengah masyarakat kita gitu. Apalagi masyarakat kita sekarang adalah masyarakat digital. Kelompok-kelompok yang tidak lahir dari kultur pesantren, lalu mereka mendapatkan informasi-informasi agama lewat otoritas-otoritas keagamaan yang dibangun di media sosial gitu. Itu untuk jadi konflik ini bukan untuk mendapatkan finansial. Kok ada tidak ada konflik di komunitas Salafi, mereka mendapat bantuan itu dari pemerintah. Misalnya dalam bentuk BOS, mereka mau konflik mau tidak pemerintah tetap mencairkan BOS berdasarkan jumlah siswa dan santri-santriwati mereka. Bantuan dari Kuwait juga seperti itu. Dulu sebelum tanggal 5 karena terjadi riuh awal 2022 itu ada Syekh Pawas mau datang tapi karena ada penolakan akibat kasus 1 Januari beliau tidak jadi datang ke sana. Nah, dan kemarin datang dalam jangka waktu yang cukup lama untuk berdakwah, daurah dan lain sebagainya di sana, sehingga finansial tidak tergantung pada luas dan sempitnya konflik yang terjadi gitu. Yang selanjutnya adalah interaksi sosial bonding. Interaksi mereka selama ini awal-awal berdirinya Salafi memang ikatan-ikatan sosial sesama ideologi itu yang sangat kuat. Cuma sekarang terjadi pergeseran pola sehingga pola dakwahnya juga bergeser. Misal membentuk komunitas goes misalnya. Komunitas goes itu tiap sore Kamis bergoes bersama-sama naik sepeda, lalu sampai perempatan sampai tempat luas mereka baca ayat 1-2 hadis. Yang ketiga, mereka mulai membangun gerakan dakwah di tempat-tempat wisata. Dulu ketika Ustadz Mizan masih aktif itu di Pesanggerahan Aimal setiap pagi Minggu. Nah, yang selanjutnya adalah mereka membangun dakwah dengan anak-anak, tahsin, terus anak-anak bertanya tentang hukum-hukum, anak-anak tingkat SD, tingkat SMP itu dikumpulkan. Jadi dalam konteks Lombok, tuan guru yang sangat genetis di Salafi mereka sangat egaliter, bergaul dengan anak-anak muda dan lain sebagainya, menyatu, sehingga tidak ada jarak, anak-anak bisa bertanya sambil berlari dan lain sebagainya, dan itu dialognya interaktif di media massa digunakan pada waktu itu, sehingga ikatan-ikatan sosial antara komunitas Salafi begitu kuat sekarang ini. Akan tetapi sudah mulai agak longgar. Kalau ada tetangga-tetangga yang begawe zikir mereka bertulung, tapi walaupun tidak hadir di kegiatan hari-harinya. Ini yang terjadi pada pergeseran-pergeseran komunitas Salafi di Lombok. Tadi mengenai media, dulu memang radio karena TV belum ada. Misalnya Den Wahid juga sudah melakukan riset tentang bagaimana pemanfaatan radio, kontestasi radio Salafi dan NU-NW di Lombok dan lain sebagainya. Lalu sekarang di media digital gitu. Lebih menentang antara heterogen dan homogen. Kalau dalam konteks Salafi tantangannya kan dari masyarakat yang heterogen dalam dakwahnya. Kalau masyarakatnya secara keagamaannya misalnya homogen, secara ideologi Salafi itu kan tidak ada tantangannya, sami'na wa ata'na. Akan tetapi dalam konteks Lombok masyarakat kita heterogen. Ada NW, ada NU, terus ada
Marakit. Dan lain Maraket ini masuk mungkin kategori NU mungkin. Maraket ini karena bukan NWDI organisasi juga ya. Dan lain sebagainya. Sehingga itulah model-model interaksi sosial yang terbangun selama ini, akan tetapi beberapa tahun terakhir udah mulai lebih terbuka. Filantropi sudah diberikan kepada masyarakat yang non Salafi dalam bentuk bantuan pipanisasi dan lain sebagainya. Sehingga ikatan-ikatan emosional yang dulu agak kaku renggang sekarang udah mulai tidak begitu sekaku dulu gitu, walaupun pada tataran tertentu masih tidak ada relasi dalam kegiatan ritual keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi lokal gitu. Apa ada pembeda dakwah Salafi dengan Salafi di luarnya? di Sesama Salafinya maksudnya atau di luar Salafi ini? Salafi Lombok dan di luar Salafi. Oh iya. Di Salafi Lombok. Di luar Karena Lombok. ini gerakan transnasional, mereka memiliki jaringan-jaringan yang sama. Jadi pola dakwah hasil penemuan adalah bahwa dalam mengembangkan lembaga pendidikan hampir polanya sama. Ini. Sehingga dalam menggerakkan dakwah Salafi, ketika di Lombok Utara kan tidak ada tokoh agamanya, maka sekali sebulan didatangkanlah dari Lombok Timur, didatangkan dari Abu Hurairah untuk berdakwah di sana. Sehingga dakwah silang itu dilakukan dalam upaya bagaimana saling mendukung, saling bahu-membahu dalam membumikan salafisasi di Lombok bahasanya mereka. Sehingga tidak ada yang membedakan isu bid'ah di Lombok Timur sama dengan isu bid'ahnya di Lombok Utara gitu, ataupun di Lombok Tengah. Jadi dengan menempatkan syirik bid'ah itu sebagai sentral dalam gerakan dakwahnya, inilah yang seringkali menjadikan banyak hal di masyarakat kita, sehingga bid'ah dan syirik seringkali dilabelkan kepada ya kita semua lah ya, yang masih akomodatif dengan tradisi-tradisi lokal kita. Yang terakhir ya, untuk mengenal identitas Salafi sangat gampang. Semakin meluasnya celana cingkrang, menggunakan jenggot, terus baju kuku yang itu sebagai bentuk identitas mereka ya. Jadi semakin meluas model-model seperti itu, maka semakin meluaslah gagasan-gagasan Salafi di Indonesia. Itulah katanya Nur Haidi Hasan itu. Nah, terima kasih, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, lebih dari 10 menit itu, khusus penguji ke-4 tadi kan. Selanjutnya walaupun satu kampung dari Kembang Gerang ya, tapi itu tidak akan mempengaruhi objektivitas ya, bahwa antara relasi antara promotor dan promopendes tidak dibangun dengan relasi-relasi keluarga, tapi relasi-relasi akademik dan intelektual. Selanjutnya kita persilahkan kepada yang terpelajar promotor 1 sekaligus penguji ke-5, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Masnun, Pak Rektor, kemudian Profesor Dr. Haji Fahrul Razi, Sekretaris Sidang, kemudian para penguji seluruhnya, Profesor Dr. Siti Fatimah, Dr. Rahmat Mulyana, Dr. Ridwan Mas'ud, Dr. Nuruddin dan Dr. Hairul Hamim yang saya hormati ya. Jadi kami ini bagian terakhir ini. Jadi kalau promotor itu kenapa ditaruh bagian akhir? Ya kalau istilahnya itu apa yang tidak tersampaikan gitu ya. Dan itulah pembimbing gitu. Promotor itu ya kerjaannya kayak begitu, melengkapi. Ada beberapa hal yang ini ya, sekali lagi sebelum saya melanjutkan, saya mengucapkan selamat kepada saudara Muharir ya. Jadi mudah-mudahan yang berikutnya banyak yang ikut, dan ini anak kandung ini Pak Rektor. Artinya dia ini dari D2, S1, kemudian S2 sampai S3 itu di UIN Mataram. Dan demonya juga di UIN.
Dan ini kayaknya selesainya paling cepat ini Pak Rektor. Alhamdulillah. Jadi ini harus ada hadiah dari Pak Rektor nanti nih pada saat wisuda. Nanti kita hadiahkan ijazah. Tanda tangan ijazah, Prof. Ya, ada beberapa hal mungkin ya. Jadi yang pertama selaku promotor, ada beberapa hal yang Promopendus harus perhatikan dari seluruh yang disampaikan oleh para penguji tadi. Ya silakan direkam. Dan ada hal-hal yang memang penting untuk melengkapi disertasi ini gitu ya. Silakan nanti itu dilengkapi. Kemudian ada beberapa catatan kalau dari saya. Jadi tapi wajar kalau tadi makanya banyak pertanyaannya. Kemudian di latar belakang itu harus dipertegas gitu loh. Jadi permasalahan penelitian, jadi pernyataan yang bersifat konfliktual itu memang harus hadir di paling depan. Kemudian yang kedua, ini riset ini ingin mengkritisi, membantah teori siapa juga itu di latar belakang. Dan di kesimpulan itu ya pertegas kesimpulan besar disertasi ini itu yang diuraikan kemudian dilengkapi oleh argumen-argumen seperti yang dijelaskan tadi gitu ya. Jadi lengkap sudah kalau itu sudah selesai gitu. Cuma ada beberapa pertanyaan ya selaku promotor sekaligus penguji. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi ini sebenarnya kalau kita berbicara Salafi Lombok Timur ini Pak Rektor, ini kekalahan NU. Jadi ini kekalahan NU ini Pak Rektor. Karena apa? Karena dulu yang pada saat kami di kampung, jadi ini kami berkeluarga sebenarnya. Jadi khususnya keluarga nenek saya yang perempuan itu keluargaan dengan Tuan Guru Haji Husni itu. Jadi kebagi nyaka dia. Cuma ada beberapa pertanyaan yang mendasar. Sebenarnya ini pertanyaan sejarah ya. Tapi menarik juga kalau misalnya itu bisa diuraikan ya. Jadi Tuan Guru yang pertama orang tuanya, Tuan Guru Abdul Manan ini tok NU, sangat NU. Dan luar biasa NU-nya beliau itu. Jadi beliau memperlihatkan ke-NU-annya itu. Nah dalam perkembangan kemudian Tuan Guru Haji Husni ini putra beliau ini kan kalau lihat dari latar pendidikan ini kan alumni Mesir. Alumni Mesir gitu loh. Yang berlatar belakang pendidikan yang sangat moderat. Jadi Mesir itu bukan pendidikan yang radikal enggak, sangat moderat. Nah jadi apa sih sebenarnya? Bagaimana proses? Kenapa kok dia bisa menjadi salafi? Di mana gitu loh? Apa yang membuat, yang mendasari dia sehingga dia mampu merubah? Itu yang pertama. Dan bagaimana sih gesekan-gesekan? Tentu ini memunculkan gesekan. Tapi jarang kita lihat gesekan itu seperti apa. Tidak terdokumentasi secara baik. Kan gesekan yang terlihat sekarang, tapi dulu pada saat dia berdiri awal merubah orang-orang NU yang fanatik NU menjadi salafi dan seluruh perangkat-perangkatnya itu berubah. Mulai dari kitabnya sampai praktik ritual-ritualnya itu berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakteristik. Nah, saya bertanya, pertanyaannya itu, bagaimana perbedaan? Tentu Salafi Indonesia ini berbeda, lebih-lebih Salafi Lombok. Makanya tadi kalau penguji utama 1 bertanya, Salafi di tempat kami ini nggak bisa berkembang. Ya tentu itu karena karakter masing-masing itu ada perbedaan. Apa sih perbedaannya antara Salafi yang di sini dengan Salafi yang ada di tempat lain atau mungkin saja dengan Salafi yang ada di Timur Tengah gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya baru-baru ini kan kita mendengar bagaimana perubahan sikap politik Timur Tengah, Mekah
itu kaitannya dengan sikap keberagamaan mereka. Nah, pertanyaan saya itu, apakah Salafi yang ada di Lombok ini akan tetap eksis ketika pusat yang ada di Mekah itu merubah kebijakan-kebijakan itu? Kira-kira kalau menurut Promopendus ini seperti apa? Jadi mungkin 3 itu pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Promopendus untuk Terima kasih Pak Ketua Sidang. Apa yang membedakan Salafi? Memang Tuan Guru Husni dulu beliau lama di Mekah, sejak kecil di Mekah. Cuma tidak kuliah di Al-Azhar yang sebagai corong moderasi beragama. Beliau sekolahnya bahasa di 3 bahasa di Mesir. Setelah itu kembali lagi ke Mekah, beliau mengaji di sana. Lalu di Mekah inilah interaksi intelektual salafisme mulai terbangun dengan beliau. Sehingga pulang ketika bapaknya masih hidup, pulang cuma 1 kali. Tahun 1987, tahun 1988 bapaknya meninggal, beliau pulang. Setelah itu menetap di Lombok. Nah, sejak saat itulah mulai gerakan dakwah salafisasi dilakukan di Lombok gitu. Jadi konstruksi ideologi keilmuan salafisme Tuan Guru Haji Husni itu terbangun di Mesir, bukan di Mesir ya, akan tetapi di Harmain pada waktu itu. Yang perbedaan antara Salafi Lombok dengan Salafi di luar Lombok ya, mungkin karena karakter masyarakat kita yang berbeda. Akan tetapi secara substansi ideologi, pola-pola dakwah tetap sama. Karena saya sempat ketemu dengan Dr. Muhlisin bicara tentang ini, yang menceritakan kepada saya tentang beberapa hal tentang pola-pola dakwahnya tetap sama. Mungkin karakter masyarakat kita yang berbeda-beda, masyarakat Lombok, masyarakat di luar Lombok dengan penerimaan terhadap komunitas Salafi yang berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi progres perkembangan Salafi. Di Lombok kalau resistensinya kuat, misalnya sama dengan kayak Dimas Bage, berani kayak gitu, mungkin salafisasi bisa dihambat gitu. Akan tetapi kita ini kan secara personal itu menolak tapi tidak ada reaksi. Sehingga ini menjadi PR besar buat kita semua dalam rangka bagaimana salafisasi ini untuk diminimalisir progres perkembangannya. Yang ketiga, apakah Salafi akan tetap eksis? Kalau berbasis data sekarang, walaupun Saudi Arabia sekarang mengalami pergeseran kebijakan politik sehingga secara finansial pendistribusiannya tidak lagi dilakukan oleh lembaga, akan tetapi perorangan mereka sudah bergeser ke Kuwait sekarang sebagai sumber finansial utama mereka, sehingga bantuan-bantuan itu banyak dari Kuwait, misalnya sumur bor, pembangunan madrasah, terus filantropi lain sebagainya itu dari Kuwait, bukan lagi dari Saudi Arabia gitu. Nah, dengan masih terbangunnya relasi finansial yang cukup kuat dengan Kuwait dan dilihat fakta empirik mereka bahwa dakwah masih konsisten, pengembangan pendidikannya juga masih berjalan, angka menunjukkan bahwa lembaga pendidikan mereka tiap tahun mengalami peningkatan, maka prospek pendidikan Salafi ke depan itu dia akan berkembang gitu ke depan kalau kita berbasis pada data-data yang ada saat ini gitu. Sehingga perkembangan mereka ini di berbagai daerah sudah cukup merata. Dulu pondok pesantrennya cuma 1, sekarang sudah sampai 20-an pondok pesantrennya di pelosok-pelosok, dan mereka pun membangun jaringan-jaringan salafisme dimulai dari pinggiran-pinggiran pedesaan gitu, di Lombok Timur terutama, sehingga Salafi sudah mulai berkembang pesat ya, lalu bergeser-geser ke tengah di kota dengan semangat desa mengepung kota, mau zedongnya gitu. Mungkin cuma itu dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memang pertanyaan tadi itu butuh satu disertasi. Karena dari
Tuan Guru Manan itu punya putra satu, Tuan Guru Husni Abdul Manan, Tuan Guru Lutfi sama Lutfi Abdul Manan. Tuan Guru Manar Husni itu satu. terus ke melahirkan pondok pesantren As-Sunnah Salafi. sekarang, ya. Kemudian Tuan Guru Lutfi sekarang dilanjutkan oleh Tuan Guru Jamaluddin Zamharir. NU. Itu apa hubungannya Muharir dengan Tuan Guru Zamharir itu? Nah, nanti Saudara. dalam proses pergeseran pemikiran tadi itu butuh analisis sejarah sosial. Nah, itu nanti setelah ini untuk postdoc, ya. Amin, amin. Ya ini kan makanya kami juga harus dibantu ini. Saya NU kemudian dibantu teman-teman NW dan NWDI bagaimana mengembalikan. Kembali ke hitoh. Ya artinya ke narasi Islam lokal itu kan hilang di situ. Ya. Jadi makanya nanti menarik ini untuk dikaji kepada calon-calon doktor. Ini kan banyak yang belum doktor dari Kembang Kerang ini. Ini akan bermanfaat kalau Pak nanti banyak pengikutnya Pak Muharir nih. Kalau enggak ke lain lagi. Nah, jadi terima kasih atas ini. Kemudian kita persilahkan kepada promotor 2 sekaligus penguji ke-6 Bapak Asosiat Profesor Dr. Khairul Hamim MA. Disilahkan 10 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Sidang sekaligus Bapak Rektor yang sama-sama kita hormati, Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun MAG, Bapak Sekretaris Sidang Profesor Dr. Haji Fahrul Razi MA, dan yang sama-sama kita hormati juga semua tim penguji utama, penguji 1, 2, 3, dan 4, promotor yang pertama juga yang sama-sama kita hormati, dan saya selaku promotor kedua dan terakhir. Nah, biasanya yang terakhir ini susah untuk menyampaikan pertanyaan karena dari awal sudah banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan. Namun sebelumnya saya juga tak lupa menyampaikan selamat kepada saudara kandidat doktor Muharir yang alhamdulillah selama proses bimbingan luar biasa semangatnya. Saya mengapresiasi setiap datang bimbingan selalu memenuhi dan terus secepat itu menyelesaikan beberapa catatan kalau ada saran dan masukan dari kami promotor. Baik, ada beberapa mungkin yang perlu selanjutnya untuk saya tanyakan selaku penguji. Setelah peneliti menggunakan analisis dan deskriptif, tentu perlu menyatakan atau memberikan posisi peneliti. Dalam hal ini, bagaimana posisi peneliti terhadap kelompok Salafi ini? Pertama, apakah mendukung atau tidak mendukung? Nah, ini yang pertama. Tentu mungkin sudah ada di benak kita, tetapi ingin memastikan apakah mendukung atau tidak. Tentu dengan alasan dan alasan. Karena ini nanti akan berimbas kepada ingin tahu kita lebih lanjut mengapa Salafi ini bisa bertahan kuat di tengah arus mainstream yang ada, begitu. Lalu hasil penerawangan Anda setelah melakukan penelitian ini, kira-kira sustainability atau perkembangan berikut Salafi dalam pendidikan lomba ini seperti apa nanti? Apakah akan semakin berjaya atau tidak gitu? Kalau berjaya, apa akan memberikan dampak tentunya, sehingga bagaimana upaya untuk mengerem
dampak. Yang berikutnya ini tentu Salafi ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu sangat menarik untuk dikaji karena nyata adanya dan nyata sikap dan perannya di tengah masyarakat. Kira-kira apa hikmah, nilai plus yang bisa diambil dari gerakan Salafi ini khususnya terkait dengan pengembangan pendidikan yang ada di Lombok ini. Dan terakhir, karena genealogi Salafi di Lombok ini sering disebut di sini, diungkapkan yang pertama kali muncul itu adalah di Pondok Pesantren Jamaluddin Al-Manar. Nah, biasanya nama-nama pondok pesantren itu disesuaikan dengan pencetusnya. Nah, saya sekilas bertanya ini karena saya ingin tahu, nama Jamaluddin ini dari mana? Atau siapa? Apakah promotor yang pertama ini pencetusnya? Ataukah mungkin ada nama lain yang dulu yang mencetuskan sehingga ini perlu kita tahu? Biasanya kalau pondok pesantren Al-Madaniyah, tuan gurunya namanya Al-Madani. Atau As-Solahuddin misalnya, Solahuddiniyah, Solahuddin misalnya. Atau yang lainnya. Nah, ini terkait dengan Jamaluddin Al-Manar, ini saya ingin tahu siapa pencetusnya atau mengapa namanya Jamaluddin Al-Manar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Yang pertama tentang posisi peneliti ya, di observasi itu saya menjelaskan posisi ethics emics peneliti ya. Nah, saya sebagai ethics emics peneliti posisi ethics emics di sana, saya sebagai outsider di sana dalam rangka mendapatkan data sehingga mampu mengelaborasi data temuan secara objektif gitu. Nah, kalau ditanyakan tentang posisi saya apakah sepakat atau tidak, sepanjang penguatan agama Islam untuk membangun bangsa masyarakat yang lebih berkeadaban, dan itu harus kita dukung. Penguatan nilai kemanusiaan. Nah, akan tetapi kalau penguatan nilai keagamaan sebagai alat legitimasi untuk menghakimi dan tindakan kekerasan, ini yang perlu kita persoalkan gitu. Agama pada dasarnya adalah dibangun untuk rahmatan lil alamin, untuk kemanusiaan gitu. Tapi kalau ada sekelompok-kelompok misalnya memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi untuk melakukan gerakan-gerakan intoleransi, ini kan yang mencederai kebinekaan, mencederai kebersamaan dan mencederai rasa kemanusiaan, dan ini yang perlu menjadi persoalan kita secara bersama-sama. Yang kedua, sustainability Salafi tadi sudah saya sebutkan. Berdasarkan data fakta empiriks di lapangan, konsistensi mereka dalam mengembangkan lembaga pendidikan sebagai medan dakwah dan dakwah mereka di media sosial, daurah dan lain sebagainya yang semakin berkembang, dan itu mendapat dukungan yang semakin meluas dari masyarakat, maka Salafi memiliki prospek yang cukup bagus ke depan. Kalau kita melihat penerimaan masyarakat kita sekarang ini terhadap komunitas-komunitas Salafi. Itu. Yang ketiga, apa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa-peristiwa dengan keberadaan kelompok-kelompok Salafi? Yang hikmah yang dapat diambil, yang pertama, kita bisa belajar bagaimana penguatan ilmu ketauhidan pada mereka, karena itu menjadi fokus dakwah mereka. Bagaimana menerapkan tauhid sesuai dengan pemahaman salafus saleh, sehingga mereka adalah baik untuk penguatan ketauhidan. Yang kedua, mereka adalah fokus dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dakwah. Konsistensi mereka terhadap hal ini, itu yang perlu kita tiru, sehingga tidak terjebak pada hal-hal yang lain. Sehingga fokus pada pendidikan, betul-betul bagaimana menguatkan lembaga pendidikan untuk pengembangan intelektual, penguatan ideologi mereka, dan ini memberikan kontribusi buat mereka saat ini. Terbukti Salafi semakin
meluas di tengah masyarakat kita. Jadi konsentrasi mereka dan konsistensi terhadap perjuangan perlu kita teladani. Akan tetapi tidak perlu kita teladani bagaimana menghakimi saudara kita Muslim. Mungkin cuma itu. Yang terakhir tentang Jamaluddin Al-Manan. Sepanjang penelusuran saya terhadap literatur sejarah Salafi, Jamaluddin Al-Manan itu adalah nama Tuan Guru Manan gitu. Jamaluddin Al-Manan gitu. Sehingga dulu sebelum tahun 2000 itu beberapa madrasah Jamaluddin di Kembangkerang ada satu, di Aimal ada satu, di Lenek itu ada satu, di Kembangkerang Bagi Nyaka itu aja satu yang sampai sekarang. Cuma di Kembangkerang sekarang berubah menjadi Pondok Pesantren Ibnu Umar yang afiliasinya ke As-Sunnah, yang di Aimal berubah namanya menjadi Madrasah Al-Islah, Pondok Pesantren Al-Islah. Di Jamaluddin baru masih namanya Jamaluddin Al-Manar yang dipimpin oleh Tuan Guru Manar sekarang ini. Tuan Guru Manar adiknya Tuan Guru Haji Lutfi. Beliau sama-sama juga dulu di Harmain gitu. Jadi itu secara genealogis penamaan atau pondok pesantren. Jadi pondok pesantren Salafi sekarang ini tidak ada namanya misalnya tokoh Salafi mendirikan pondok pesantren lalu nama tokoh Salafinya digunakan, tidak ditemukan itu. Yang ditemukan adalah selalu disandarkan pada nama-nama para salafus saleh misalnya. Pondok pesantren As-Sunnah, pondok pesantren Ibnu Umar, pondok pesantren Abu Hurairah di selatan, pondok pesantren Abu Zar Al-Ghifari dan seterusnya dan seterusnya. Ini sekaligus sebagai tanda dan penanda untuk identitas salafisme sekolah-sekolah salafi di Lombok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum. Terima kasih. Berarti Tuan Guru Husni itu tidak pernah pulang ya? Iya, sejak kecil menurut catatan sejarah dan pengakuan adiknya yang masih hidup, Mahrarni tidak pernah pulang dulu. Sejak kecil dikirim ke Mekah, belajar di Mekah. Dari Mekah berlanjut ke Mesir mengambil bahasa di Darul Palah namanya di sekolahnya. Setelah itu kembali lagi ke Harmain. Dari Harmain tahun 1987 pulang, baru pulang pertama setahun kembali lagi. Ini cerita dari adik kandungnya Mahrarni. Setelah itu bapaknya sakit meninggal, beliau pulang. Setelah itu baru menetap di rumah menjadi pimpinan pondok pesantren di sana. Ini buat kita kalau ngekos tuh jangan terlalu lama, nanti diambil oleh ibu kosnya. Kemudian lupa kepada asalnya. Tadi asalnya NU, kemudian kelamaan ngekos di luar. Jadi, bergeser jadi Salafi. Jadi begitu ya. Jadi akhirnya diambil menantu sama ibu kosnya, lupa orang tua. Jadi ini aja ilustrasi. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari sekretaris sidang sekaligus penguji ke-8. Saya ini penguji ke-7, makanya tadi itu ujiannya. Yang amat profesor dan amat tuan guru. Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrul Razi Dahlan, disilahkan. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MA, Dewan Penguji yang saya muliakan, Saudara Pemupindus, saya ucapkan selamat. Terima kasih Bapak. Atas dapat diselesaikan ujian promosi pada pagi ini. Disertasi Anda sudah saya baca sejak ujian proposal sampai sekarang. Ya, ada catatan-catatan yang disampaikan oleh tim penguji itu patut untuk menjadi pengayaan disertasi Anda. Saya supaya tidak terlanjur salah, itu mutu Anda itu al-muhafazatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil asl. Bil jadidil asli. Yang benar adalah bil jadidil aslah.
Dan ini memang teman-teman Salafi yang menerapkan moto ini. Iya. Ini keras-keras. Ini beliau yang melaksanakan nih. Dia bisa poligami gitu kan. Itu maksudnya kan. Al-muhafazah alal qadimil salih, dia terjemahkan menjaga istri yang lama katanya. Wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil istri yang lebih aslah. Ini kan sama Salafi yang terapkan ini. Ini jok saja itu. Supaya Anda jangan tegang gitu. Pertanyaan saya kemudian adalah perlu ditanggapi ya. Paradigma Salafi dan Salafiyah belum terelaboratif secara konstruktif dalam disertasi Anda. Apa yang saya maksud? Bisa jadi terminologi pesantren Salafi dalam konteks negara itu berpengaruh terhadap keikutsertaannya masyarakat tentang paradigma Salafi itu. Kan pesantren, undang-undang pesantren yang 18 tahun nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Pesantren itu adalah yang dikandung maksud adalah pesantren Salafi. Pesantren Salafi itu ada ulia, ula, wusto, ulia, ali. Nah, apakah di dalam temuan Anda terminologi ini berpengaruh juga untuk menaikkan grade Salafi dalam konteks itu? Nah, ini juga perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah terkait tentang menjadi sasak adalah menjadi muslim. Itu saya lihat di kesimpulan Anda. Ya, itu teori siapa yang Anda gunakan untuk menjadi memframe itu? Apakah itu bisa terbantahkan dengan teori-teori yang lain? Ya, tidak bisa serta-merta kita mengatakan setiap orang yang sasak itu pasti muslim. Likulli sasakiyin muslimun. Ya. Setiap orang sasak itu muslim. Iya apa itu tidak? Kalau misalnya di Bima, likulli bimayin muslimun. Sementara ada namanya ya SA, namanya Siti Zainab misalnya, tapi agamanya bukan agama Islam misalnya. Nah, itu kan terbantahkan. Apakah itu juga terjadi dalam konteks itu? Tidak perlu jawab, Anda nanti narasi sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah apakah eksistensi Salafi itu hanya ada di tempat-tempat yang tidak ada tokoh? Apakah ya jika tidak ada tokoh di situ Salafi berkembang biak atau tidak? Ataukah kalau ada tokoh, ya Salafi itu merasa tidak bisa eksis di situ? Atau sebaliknya, meskipun ada tokoh, Salafi tetap eksis. Nah, ini ada apa dengan tokoh itu misalnya kira-kira? Nah, itu perlu dinarasikan secara ya komprehensif dalam disertasi ini. Ala kulli hal, ya saya apresiasi disertasi Anda layak untuk diterbitkan menjadi buku. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Itu kalau sangat bijak beliau itu. Di samping juga waktunya sudah selesai. Nah, jadi kan pas jam 11. Jadi karena memang menarik ya. Saya juga banyak sekali pertanyaan, tapi ya nanti Anda baca sebab terakhir baca buku Alif Lam Mim John Bartholomew kan? Ya. Kemudian tadi ketika pertanyaan dari penguji utama 2 tentang situasi pasca Orde Baru, itu ada Greek Philly, ada macam-macam ya. Memang tadi melahirkan membuka keran-keran demokrasi, tetapi terjadi sebenarnya ada penumpang gelap di situ. Tapi pas gelap jangan lihat saya kan. Jadi selamat dan ujian sudah selesai ya. Sidang saya skor untuk melakukan penilaian. Untuk beberapa saat, Dewan Penguji Promosi Doktor Program Studi S3 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram akan melaksanakan sidang penentuan hasil ujian. Minum-minum dulu ya.
Hadirin yang terhormat, ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali. Kepada saudara promovendus dipersilakan menuju podium. Terima kasih. Ujian promosi doktor program pasca sarjana saya buka kembali. Saudara promovendus, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari 8 Dewan Penguji. Nama Muharrir NIM 2007011014, program Doktor Pendidikan Agama Islam, judul disertasi Resiliensi Pendidikan Islam Salafi Pasca Orde Baru, studi pada Pondok Pesantren di Lombok. Dengan ini Dewan Penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Muharrir menjadi Doktor Muharrir dalam bidang pendidikan agama Islam dengan nilai rata-rata ujian terbuka 95,75. Ini cum laude. Karena kurang dari 5 tahun. Takut Anda berpindah nanti. Takut bayar SPP Pak Prof. Itu yang kedua itu. Anda adalah lulusan program studi S3 PAI yang ke-37 dari pasca sarjana UIN Mataram. Untuk itu kami Dewan Penguji Profesor Dr. Haji Masnun MAG, Profesor Dr. Haji Fahrul Rozi, Profesor Dr. Haji Siti Fatimah MPD, Dr. Haji Rahmat Mulyana MPD, Dr. Ridwan Mas'ud MAG, Dr. Nuruddin MSI, Profesor Dr. Haji Jamaluddin MA, dan Dr. Khairul Hamim MA mengucapkan selamat kepada Dr. Muharrir. Terima kasih Pak Prof. Promovendus menerima surat keterangan lulus yang diserahkan oleh Ketua Dewan Penguji. Kepada promovendus dipersilakan menuju panggung Dewan Penguji. Diantar ke sana. Seluruh Dewan Penguji yang saya hormati, Saudara Dr. Muharrir yang saya hormati, keluarga besar, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Darul Kamal atau Sekolah Tinggi Al Kamal Kembang Kerang. Saya mengucapkan terima kasih, selamat. Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini ujian promosi doktor S3 PAI Pasca Sarjana UIN Mataram atas nama Dr. Muharrir dinyatakan ditutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Ibu Profesor Dr. Siti Fatimah, Bapak Dr. Ki Haji Rahmat Mulyana MPD atas kesempatan, atas waktu beliau. Kita tunggu secara offline di Lombok untuk bisa ziarah ke Pondok Pesantren Al-Kamal, tempat Muharir mengabdi. Terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Ya. Dr. Muharir dipersilakan untuk mengambil tempat dan untuk mendapatkan ucapan selamat dari seluruh Dewan Penguji. Keluarga.